Bunda? Masih di kajian hati. Yuk kita sapa dulu yuk. Siapa Bunda atau jamaah yang ingin bertanya? Silakan. Nah kita pilih ada Bunda di sebelah sini. Silakan Bunda berdiri, perkenalkan namanya dulu. Nama saya Ani dari Tangerang. Saya sejak dari kecil kehilangan sosok peran seorang ayah. Bahkan saya tidak tahu seperti apa rasa kasih sayang sosok seorang ayah. Bunda. Katanya cinta pertama seorang anak perempuan itu adalah seorang ayah. Tapi itu menurut saya tidak bagi saya. Justru bagi saya sosok ayah adalah laki-laki pertama yang mengajarkan saya dan menguatkan saya tahu, mengenalkan saya apa arti yang namanya itu luka. Saya adalah seorang anak korban dari broken home ya Bunda, Tete. Menjadi broken home itu tidaklah mudah. Saya kalau melihat keharmonisan keluarga seseorang yang lengkap, hati saya selalu merasa sakit, sedih, dan kadang terbawa suasana. Kadang tidak sengaja meneteskan air mata. Dulu pas saya masih sekolah dasar atau SD, saya sering berkunjung setiap tahun itu ke rumah bapak saya atau ayah saya. Pada saat itu saya biasa ingin seperti anak-anak yang lain ya. Ini beberapa kali terjadi ketika saya datang, penyambutan ayah saya itu selalu kurang berkenan di hati saya ya Teh. Bukan tidak baik Teh, tapi kurang berkenan. Setiap saya datang pas saya kecil ke sana, kalau kata orang Sunda Maya, rek naon maneh ka dieu. Mau ngapain kesini? Mau ngapain gitu. ya Bunda? Sejak saat itu saya tidak pernah berkunjung lagi, Teh. Saya sejak kecil apa-apa berusaha sendiri. Dan yang menguatkan saya hingga saat ini ada sosok seorang ibu saya, single parent yang menghidupi 4 anaknya. Ada satu kejadian yang buat saya tidak lupa waktu itu saya pelulusan SMP. Saya mendapatkan juara umum Bunda-Bunda Tete. Di mana memang ibu saya bekerja untuk menghidupi 4 anaknya termasuk salah satunya saya. Jadi dia tidak bisa hadir pada saat itu. Pas ada pemanggilan juara saya dipanggil untuk naik ke atas panggung. Begitu dengan adik kelas saya, kelas 1, kelas 2, juara 1, juara 2 didampingi oleh orang tuanya. Sedangkan saya pelulusan juara umum, saya tidak ada pendampingan dari orang tua. Sampai guru saya menangis Teh, memeluk saya Teh. Karena waktu itu saya tidak berani untuk naik ke panggung karena saya merasa toh sampai sejauh ini saya berdiri di kaki sendiri dan saya punya segini. Mungkin bagi orang tua lain bisa jadi suatu prestasi kebanggaan, tapi tidak dengan saya karena saya tidak ada waktu itu satupun pendamping. Yang jadi pertanyaan saya, bagaimana cara berdamai dengan luka tersebut? Karena tentunya saya pun tahu bahwa kita membenci orang tua pun tidak baik ya Teh. Tapi saya sudah mencoba beberapa kali berdamai dengan luka itu. Sampai saat ini saya belum pernah ketemu lagi dengan ayah saya. Mungkin itu aja supaya luka saya tidak berlarut. Dan saya tidak merasa hidup saya selalu seperti orang yang tidak beruntung. Dan saya bisa menghilangkan kesedihan saya ketika saya melihat keluarga yang kumpul, hangat dan harmonis, itu aja. Baik, Bunda.
Ada dua hal yang ingin AA sampaikan dari kisah dan cerita yang disampaikan oleh Mbak Ani. Yang pertama, nasihat AA untuk para ayah. Para ayah belajar ya, jadi ayah yang baik. Ayah itu teladan, ayah itu contoh. Ayah itu pemimpin. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki, seorang suami, seorang ayah adalah pemimpin bagi keluarganya. Maka ketika engkau mau berbuat sesuatu, tolong pikir-pikir kira-kira akan menyakiti keluargamu atau tidak. Karena ternyata luka yang dihadirkan oleh ayah itu akan membekas pada diri seorang anak, bahkan traumanya akan panjang sampai dia bertumbuh dewasa. Betul? Apalagi anak perempuan. Anak perempuan itu harusnya bisa mendapatkan cinta pertama dari seorang ayah. Karena biasanya memang seorang anak perempuan dekatnya dengan siapa? Ayah. Artinya kalau anak perempuan dapat luka dari ayahnya, maka luka itu akan terus membekas. Bahkan boleh jadi akan terus menghantui anak perempuan sampai nanti tumbuh dewasa. Maka ayah bukan hanya sekedar mohon maaf ya, kalau butuh uang baru minta sama ayah, bukan. Tapi ayah itu role model, contoh teladan. Anak laki-laki harus mendapatkan perhatian dari ayah karena sikap karakter kelaki-lakian itu diinstal oleh ayahnya. Tanggung jawabnya, disiplinnya, kerja kerasnya, itu adalah karakter yang diinstal oleh ayah kepada anak laki-laki. Begitu sebaliknya, anak perempuan harus dapat kasih sayang dari ayah. Agar apa? Agar dia tumbuh dewasa. Dia tidak mudah menyerahkan hati kepada siapapun. Karena dia akan mencari, kalau ada laki-laki yang mendekati dia, dia akan mencari sosok laki-laki seperti siapa? Ayah. Ayahnya. Tapi Mbak Ani, tidak ada yang menginginkan kejadian itu. Tapi Allah menakdirkan itu. Maka jalani semuanya. Kalau beliau tanya, AA boleh gak saya benci sama ayah saya? Tentu jawabannya jangan. Bagaimanapun itu ayahmu, bagaimanapun bintinya namamu masih mengarah kepada ayahmu. Dan dalam tubuhmu ada darah ayahmu. Kalaupun mau benci, benci kelakuannya, tapi jangan benci ayahnya. Benci kesalahannya, jangan benci ayahnya. Di hati tetap hadirkan doa terbaik untuk ayah. Izin mohon maaf, ayah masih ada? Ayah masih ada? Ayah belum terlambat, masih bisa memperbaiki. Sebelum ajal menjemput kita, ayo. Kalau memang dulu pernah punya salah, datangi anakmu, minta maaf sama anakmu. Dan orang tua jangan gengsi ya, minta maaf sama anak. Orang tua jangan merasa jatuh harga dirinya ketika minta maaf sama anak. Kalau kita ada salah, tidak ada salahnya untuk minta maaf sama anak kita, betul? Insya Allah Mbak Ani sebagai anak lapang hati, ayah sebagai orang tua lapang hati. Kalau dua-duanya sudah ada kelapangan, pasti Allah hadirkan kebaikan. Amin, Amin, ya amin. Rabbal Alamin. Nah sekarang udah ada Bunda Rizka nih di sini. Bun, ini kenapa ya? Kok aku perhatiin tangannya kok dipegang-pegang terus sih? Aduh teh, ini tangan sama lengan aku sakit banget. Tadi pagi tuh soalnya aku habis nyuci baju setumpukan. Belum jemurin satu-satu. Ngangkatin baju basah itu kan berat banget teh. Jadi otot aku tuh nyeri semua. Wah pas banget nih Bun, karena aku punya solusi baru. Ini dia, Paramesh Nyeri Otot Hot Cream. Bisa dipakai untuk redakan pegal-pegal atau nyeri otot dan nyeri sendi. Aku contohin ya cara pakainya. Nih.
Paramesh nyeri otot hot cream itu nyaman banget dipakai sebelum dan setelah olahraga atau sesudah beraktivitas berat, pas kondisi badan pegel-pegel. Nah, keunggulannya panasnya pas dan meresap ke dalam, bukan yang cuma panas di permukaannya doang. Krimnya juga tidak lengket, jadi enak digosoknya. Dan yang bikin beda itu aromanya, bikin rileks banget karena pakai anis oil. Nih. Wah, mantep! Wah, panasnya nyaman ya? Ada aromaterapi anis oilnya juga? Iya bun, sini deh mendingan bunda cobain dulu di pergelangan. Nih. Wangi aromaterapi anis oilnya beneran bikin rileks teh. Ini bisa beli di mana teh? Nah, bisa dibeli di apotek terdekat atau langsung cek di e-commerce juga banyak. Buat yang aktif, gampang pegal atau aktif olahraga, wajib punya ini. Paramesh nyeri otot hot cream. Nyeri otot, sendi, pegal linu. Paramesh nyeri otot hot cream obatnya. Bunda, dunia itu hanya sesaat, singkat, cepat. Dunia itu sementara, sebentar saja. Banyak orang yang pengen bahagia di dunia, tapi lupa menyiapkan bahagia di akhirat. Padahal dunia hanya sesaat, sedangkan akhirat itulah tujuan kehidupan kita yang sebenarnya. Dikuatkan di dunia kadang sengaja agar kita dimuliakan di akhirat. Jadilah orang baik, terus belajar jadi orang baik. Karena kebaikan hanya akan dekat dengan orang yang baik. Ya Allah, kuatkan hati dan tubuh kami untuk melewati beratnya beban hidup yang Kau titipkan kepada kami. Ya Allah, jangan Kau biarkan kami lemah. Jangan Kau biarkan kami rapuh. Jangan biarkan kami terjatuh. Jangan biarkan kami hina dina dengan semua ujian dunia. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah, bahagiakan kami di dunia. Bahagiakan kami di akhirat. Masukkan kami ke dalam surga. Jauhkan kami dari siksa api neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allah berfirman, aku telah menyiapkan bagi hamba-hambaku yang saleh sesuatu yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, dan tidak pernah terlintas di hati manusia. Masya Allah. Ini berasal dari HR Al-Bukhari nomor 3244 dan Muslim nomor 2824. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, insya Allah kita ketemu lagi di kajian hati. Nangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.